Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya kita sudah menjadwalkan untuk melakukan sesi konseling pada hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan sesi konseling hipnoterapi pada hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang tugas rumah. Bagaimana nih perkembangannya tugas rumah? Apakah sudah terjalankan atau ada hambatan? Terjalankan dengan baik? Dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih perkembangannya gitu? Apa saja yang Anda lakukan dalam 1 minggu ke belakang ini tugas rumah itu? Sekarang mah alhamdulillah udah sama orang itu teh udah bisa akrab. Ternyata dia teh baik aslinya teh. Cuma kemarin emang aku teh belum paham sifat dia mungkin. Nah sekarang mah udah tahu, bahkan dia teh baik. Sekarang mah udah akrab, bisa ngobrol-ngobrol, terus saya bisa main bareng. Alhamdulillah. Baik, sangat bagus sekali ya. Jadi Anda sekarang menyadari bahwa dia itu orangnya baik, dan juga Anda sudah bisa memaafkan dia sepenuhnya. Baik, bagus sekali. Dan juga Anda sudah mengikhlaskan dia, mengikhlaskan bahwa dia bisa kembali lagi berteman dengan Anda gitu. Baik. Nah, lalu jika diskalakan nih dari 1 sampai 10, dan yang dimana kemarin itu ada di skala 7, kalau boleh tahu sekarang ada di skala berapa? Alhamdulillah sekarang udah di skala 8. Sangat bagus sekali ya, naik 1 skala, yang dimana skala 8 itu adalah harapan Anda mengikuti sesi konseling ini. Nah, boleh dijelaskan kenapa ada di skala 8? Karena yang tadinya saya takut ketemu sama orang itu, kan sedikit-sedikit kemarin ada perubahan, dan sekarang alhamdulillah udah perubahannya udah baik sekali, udah bisa akrab banget, udah bisa main bareng. Yang tadinya kapan ketemu, sekarang alhamdulillah udah bisa yang ngomong-ngomong yang lama gitu, yang main kemana gitu. Baik, sangat bagus sekali ya. Sekarang Anda sudah menjadi lebih baik lagi gitu, yang dimana kenapa ada di skala 8 ini, karena mungkin sebelumnya Anda merasa takut ketika bertemu dia, namun setelah dijalani Anda menyadari bahwa dia itu baik, dan Anda bisa menghilangkan rasa takut itu, sehingga Anda sekarang bisa bermain dan juga bisa lebih dekat lagi dengan orang itu. Baik, sangat bagus sekali, ada peningkatannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi konseling. Apakah Anda siap? Siap. Baik, boleh buat posisi Anda senyaman mungkin, silahkan. Dan saya ingin Anda fokus pada 1 titik yang ada di depan Anda. Saya akan menghitung dari 1 sampai 3, dan ketika dalam hitungan 3 mata Anda mulai merasa berat dan mulai tertidur. 1, tarik nafas sekali, hembuskan secara perlahan. Anda semakin nyaman, semakin damai, dan sangat santai. Tarik nafas lagi, bagus sekali. 2, lalu hembuskan secara perlahan, dan Anda semakin berat matanya dan sulit untuk membuka. 3, tarik nafas lagi, lalu hembuskan secara perlahan. Anda mulai merasa berat matanya dan mulai mengantuk dan ingin tertidur. Silakan tutup mata Anda. Bagus sekali. Dan sekarang saya ingin Anda perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di mata Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di mata Anda, sehingga Anda merasa benar-benar rileks, nyaman, dan sangat santai. Bagus sekali. Dan sekarang perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di dahi Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di dahi Anda, sehingga Anda merasa benar-benar sangat rileks, nyaman, dan sangat santai. Bagus sekali. Dan sekarang perhatikan
dan syaraf-syaraf yang ada di wajah Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di wajah Anda, lalu sehingga Anda benar-benar merasa rileks dan sangat santai. Dan sekarang lemaskan dan lepaskan. Perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di sekitar leher Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di leher Anda, sehingga Anda merasa benar-benar sangat rileks, nyaman, dan sangat santai. Bagus sekali. Sekarang perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di tangan Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di tangan Anda, sehingga Anda merasa benar-benar rileks, nyaman, dan sangat santai. Bagus sekali. Sekarang lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di dada Anda, sehingga Anda merasa benar-benar rileks, nyaman, dan sangat santai. Bagus sekali. Dan sekarang perhatikan dan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di sekitar perut Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di perut Anda, sehingga Anda merasa benar-benar nyaman, rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. Dan sekarang perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di kaki Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di kaki Anda, sehingga Anda merasa benar-benar nyaman, rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. Dan sekarang saya akan menghitung dari 1 sampai 10, dan ketika setiap hitungannya naik, maka Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat santai. Baik, fokuskan. 1, Anda mulai merasa nyaman, merasa rileks, dan merasa damai. Bagus sekali. 2, semakin naik angkanya, maka 2 kali lipat Anda semakin damai, semakin nyaman, dan sangat rileks. Bagus sekali. 3, Anda semakin damai, semakin nyaman, dan semakin santai. Bagus sekali. 4, Anda semakin santai, semakin rileks, dan sangat nyaman. Bagus sekali. 5, 2 kali lipat Anda semakin nyaman, dan sangat rileks. Bagus sekali. 6, 2 kali lipat Anda merasa semakin rileks, semakin santai, dan sangat nyaman. Bagus sekali. 7, Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 8, Anda 2 kali lipat merasa semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 9, Anda merasa semakin rileks, semakin nyaman, dan sangat santai. Dan 10, Anda sudah merasa nyaman, merasa rileks, dan merasa sangat santai. Bagus sekali. Fokuskan. Dan sekarang saya ingin Anda bayangkan di depan Anda ada sebuah anak tangga, 10 anak tangga, yang dimana Anda akan menuruni anak tangga itu, dan setiap Anda menuruni anak tangga, maka Anda merasa lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih nyaman, damai lagi. 10, Anda berada di anak tangga ke-10, Anda merasa nyaman, damai, dan rileks. Bagus sekali. 9, Anda menuruni anak tangga ke-9, maka 2 kali lipat Anda merasa nyaman, merasa rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 8, Anda menuruni anak tangga ke-8, maka Anda semakin damai, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 7, Anda turun ke anak tangga ke-7, maka Anda semakin nyaman, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 6, Anda menuruni anak tangga ke-6, maka 2 kali lipat Anda merasa nyaman, rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 5, Anda
kelima, maka Anda semakin damai, semakin santai, dan sangat rileks. Bagus sekali. 4. Anda menuruni anak tangga keempat, maka 2 kali lipat Anda merasa semakin damai, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. 3. Anda menuruni anak tangga ketiga, maka Anda semakin rileks, semakin santai, dan sangat nyaman. Bagus sekali. 2. Anda menuruni anak tangga kedua, mendekati anak tangga ke-1, maka Anda semakin damai, semakin rileks, dan sangat santai. Bagus sekali. Dan 1, kini Anda berada di yang sangat nyaman, sangat damai, dan sangat rileks. Bagus sekali. Dan sekarang saya ingin Anda bayangkan Anda pergi ke sebuah tempat yang menurut Anda sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat damai ketika Anda berada di sana. Saya akan menghitung dari 3 ke 1, dan ketika dalam hitungan 1 nanti saya ingin Anda sudah berada di tempat yang menurut Anda nyaman dan aman itu. Baik. Fokuskan kembali. 1. Anda mulai melihat dari kejauhan tempat yang nyaman itu. Bagus sekali. 2. Anda mendekati tempat yang nyaman itu. Bagus sekali. Dan 3. Anda sudah berada di tempat yang menurut Anda nyaman dan aman itu. Apakah Anda sudah berada di sana? Sudah. Kalau boleh tahu di mana? Di rumah bagian depan. Di rumah bagian depan. Apa yang sedang Anda lakukan di sana? Duduk sambil melihat pemandangan di sekitar rumah, sambil melihat ada hewan gitu. Baik, sangat bagus sekali. Anda sedang berada di rumah, di teras rumah mungkin ya. Anda melihat pemandangan, melihat orang-orang yang berada di sekeliling Anda yang lalu lalang, dan juga Anda melihat banyaknya hewan yang berkeliaran di depan rumah Anda. Apakah itu membuat Anda nyaman? Ya. Lalu apa nih yang Anda rasakan ketika Anda berada di sana? Dingin, adem, sejuk, terus tenang, nggak banyak suara-suara orang gitu yang ada, cuma suara hewan kayak burung kayak gitu. Baik, bagus sekali. Di sana Anda situasinya sangat nyaman, adem, sehingga membuat Anda nyaman ketika berada di sana, dan juga karena tidak banyak orang yang yang ngobrol gitu, namun banyak suara hewan gitu, seperti suara burung itu, sehingga membuat Anda nyaman. Baik, bagus sekali. Dan sekarang saya ingin Anda bayangkan bahwa sekarang dalam ketenangan ini Anda mulai menyadari satu kebenaran penting, yaitu Anda telah memaafkan. Benar, Anda telah memaafkan, telah benar-benar memaafkan. Anda telah melepaskan beban yang selama ini mengikat hati Anda. Tidak lagi ada amarah yang menahan Anda. Tidak lagi ada rasa sakit yang mengendap diam-diam di dalam dada. Yang tersisa sekarang hanyalah kedamaian, kelapangan, dan rasa lega yang dalam. Memaafkan itu bukan proses yang mudah. Anda tahu betul bagaimana perjuangannya. Ada air mata yang pernah jatuh, ada malam-malam di mana hati Anda terasa sesak, tapi Anda telah melaluinya. Dan hari ini Anda berdiri sebagai pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih penuh kasih.
Anda telah berhasil menempuh perjalanan panjang dari luka menuju kelegaan, dari sakit hati menuju kedamaian, dari kekecewaan menuju penerimaan. Anda memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena hati Anda layak untuk merdeka. Karena jiwa Anda telah berharga untuk terus membawa beban dendam. Dan sekarang Anda bisa benar-benar merasakan bahwa beban itu telah terlepas. Tidak lagi menyiksa pikiran Anda, tidak lagi mengganggu hubungan Anda, tidak lagi memengaruhi cara Anda melihat diri Anda sendiri. Anda telah memberikan ruang dalam hati Anda untuk damai. Anda telah memberikan diri Anda sendiri hadiah terbesar. Kebesaran batin, kebebasan batin, kebebasan untuk hidup tanpa luka lama, kebebasan untuk merasakan cinta tanpa takut dilukai kembali, kebebasan untuk hadir secara utuh di saat ini, dan dengan hati yang lapang dan pikiran yang terang. Dan kini Anda bisa berkata dalam hati bahwa Anda sudah memaafkan, Anda sudah melepaskan, dan Anda telah memilih damai. Coba katakan dalam diri Anda bahwa aku sudah memaafkan, aku sudah melepaskan, dan aku telah memilih damai. Setiap hari yang Anda jalani setelah ini akan terasa lebih ringan lagi. Karena Anda tidak lagi menoleh ke belakang dengan sakit, melainkan dengan rasa syukur. Syukur karena Anda telah melewatinya dan bertumbuh darinya. Luka yang dulu pernah ada kini telah menjadi bagian dari cerita hidup. Bukan untuk disesali, tapi untuk dihargai. Karena dari sanalah Anda belajar, dan dari sanalah Anda bangkit. Sekarang Anda siap menata hidup Anda dengan arah yang baru. Dengan hati yang terbuka, Anda bisa membangun hubungan yang sehat, menyambut kesempatan baru, dan mencintai hidup yang dengan tulus. Anda tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu, karena Anda telah berdamai dengannya. Anda telah memaafkan, dan dengan itu Anda lebih tenang lagi. Baik, bagus sekali. Dan sekarang saya ingin Anda bayangkan di sekitar Anda adalah sebuah magnet yang bisa menarik semua energi positif yang ada di sekitar Anda. Dan saya akan kasih waktu untuk Anda menarik energi positif itu. Dan ketika Anda sudah menariknya, maka boleh gerakan tangan Anda, jari Anda. Silakan. Baik, jika sudah, sekarang saya ingin Anda letakkan tangan Anda di bagian tubuh yang menurut Anda nyaman ketika meletakkannya. Silakan. Baik, saya ingin Anda niatkan ketika tekadkan ketika Anda melakukan itu, maka Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih dewasa, jadi pribadi yang baru lagi, dan juga sudah mencapai kesuksesan di masa yang ingin Anda capai. Baik, sangat bagus sekali. Boleh letakkan kembali tangannya ke bawah, silakan. Dan sekarang saya akan memandu Anda untuk terbangun dan sadar ada di ruangan ini bersama saya. Saya akan menghitung 1-5. Ketika dalam hitungan 5 Anda terbangun dan sadar Anda berada di ruangan ini bersama saya. Baik, silakan fokus. 1, boleh gerakkan tangan Anda dan kaki Anda secara perlahan. 2, buatkan posisi Anda senyaman mungkin, gerakkan tubuh Anda. 3, Anda boleh bisa membuka mata. 2, Anda buka mata lagi. Dan 1, Anda bisa membuka mata dan sadar Anda sudah berada di sini bersama saya. Habis ini, silakan posisi Anda nyaman mungkin. Baik. Nah, lalu bagaimana nih setelah mengikuti sesi konseling yang kelima ini? Bagaimana perasaannya? Apa yang Anda dapatkan dari sesi kelima? Alhamdulillah, saya sudah lebih baik dari sebelumnya, dan
Jadi di sesi 5 ini Anda dapatkan bahwa Anda sudah bisa lebih lega lagi, dan juga Anda sudah bisa memaafkan orang yang pernah membuat sakit hati Anda. Apakah Anda memaafkan dengan tulus? Iya. Ya baik, alhamdulillah. Nah, lalu untuk kedepannya kan Anda sudah berada di skala 8, di skala yang ingin Anda capai. Apakah Anda ingin melanjutkan sesi lagi? Sudah, soalnya emang saya targetnya pengen ada di skala 8 dan sekarang alhamdulillah sudah tercapai. Baik, alhamdulillah ya. Anda sudah bisa mencapai target yang Anda inginkan, yaitu di skala 8. Nah, lalu saya juga ingin tahu nih, dari sesi pertama sampai sesi ke-5 sekarang, apa yang Anda dapatkan dari mulai sesi pertama? Dari sesi pertama apa yang Anda dapatkan? Berjuang mungkin, soalnya kan yang tadinya saya memaksakan diri buat mendekatkan diri kepada orang itu, mungkin kan itu perlu perjuangan gitu lah pokoknya. Baik, jadi di sesi pertama itu Anda mendapatkan bahwa Anda itu meskipun sangat sulit menurut Anda melakukan itu, tapi Anda perlu harus melakukan itu gitu, dengan cara Anda harus ada perjuangan untuk bisa memberanikan diri. Ya, dan tantang menyerah juga, jangan nggak gampang menyerah gitu. Yang tadinya kan saya pertama kali mendekati, tapi kayak yang semuanya beda. Nah, saya nggak nyerah gitu, nggak udah gitu, tapi terus gitu. Lalu juga yang Anda dapatkan dari sesi pertama itu, Anda tidak pantang menyerah gitu ya, untuk mendekati orang itu, ataupun ya supaya bisa memaafkan dan bisa memperbaiki hubungan lagi dengan baik. Lalu apa yang Anda dapatkan dari sesi 2? Sesi 2 mungkin hampir sama, tidak pantang menyerah. Soalnya kan saya itu selalu dihantui oleh rasa takut. Nah, di situ kayak ngomong ke diri sendiri, bahkan jangan takut gitu, apapun yang terjadi ya harus dihadapi. Baik, bagus sekali. Jadi di sesi kedua itu Anda samanya hampir sama, Anda harus pantang menyerah gitu ya, jangan takut, dan juga sehingga Anda bisa benar-benar menghadapi dia gitu ya, supaya karena Anda tekadkan dalam diri Anda ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa memberanikan diri itu. Baik, bagus sekali. Lalu dari sesi ketiga nih, apa yang Anda dapatkan? Ternyata dari hasil dari tidak pantang menyerah mulai kelihatan ada hasil, bahwasanya perjuangan aku nggak sia-sia. Soalnya makin kesini makin orangnya kelihatan sifatnya gitu, jadi saya sedikit bisa ngerti sama sifatnya. Baik, jadi di sesi 3 itu Anda tidak pantang menyerah gitu ya, dan juga dari tidak pantang menyerah itu Anda lebih mendekatkan diri kepada dia, sehingga Anda tahu gitu sifat dia aslinya kayak gimana, dan juga Anda mengetahui bahwa dia itu ternyata baik gitu ya. Baik, sangat bagus sekali. Lalu apa yang Anda dapatkan dari sesi ke-4? Dari sesi keempat, alhamdulillah udah mulai si rasa takutnya udah mulai hilang gitu, tapi masih udah mulai bisa nyapa lah dikit-dikit gitu, udah bisa nyapa dikit-dikit. Baik, jadi di sesi keempat ini Anda sudah bisa menghilangkan rasa takut itu, sehingga
Anda sudah lebih memberanikan diri dengan cara bisa menyapa dia gitu ya, meskipun mungkin sebelumnya tidak terlalu yakin untuk Anda menyapanya, namun dengan tekad dan keyakinan Anda, keberanian Anda memberanikan diri untuk bisa menyapa terlebih dahulu. Nah, lalu apa yang Anda dapatkan dari sesi kelima ini? Nah, dari sesi kelima bahwa alhamdulillah, yang tadinya takut, yang tadinya gimana gitu, dari hasil berjuang dan gak pantang menyerah, akhirnya alhamdulillah bisa yang menjadi akrab banget gitu, bisa main kemana-kemana, nggak takut. Baik, bagus sekali. Berarti dari perjuangan dari awal sesi itu Anda tidak sia-sia gitu ya. Dari Anda mulai tidak pantang menyerah, berani gitu ya, bertekad supaya memperbaiki hubungan dan bisa memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang itu, Anda sehingga Anda sekarang sudah bisa berinteraksi atau ya berinteraksi lebih intens dengan dia dan juga lebih dekat lagi dengan dia pertemanannya. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Udah. Baik, jika sudah cukup, mungkin ini hari terakhir, sesi terakhir kita bertemu, dan terima kasih Anda sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi dari sesi pertama sampai sesi kelima, dan mohon maaf jika selama ini saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.